Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, di mana kami melakukan penelitian dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Pemerintah menggunakan metode Naive Bayes. Next. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Catur Prasetyo Julianto, yang kedua ada Saiful Anwar, yang ketiga saya sendiri, Umi Sadiah. Yang pertama akan kita bahas yaitu latar belakang masalah. Kemiskinan masih menjadi salah satu hal yang selalu diperbincangkan di Indonesia. Dan pastinya memerlukan penanganan yang tepat. Sehingga pemerintah membuat suatu program yang diperuntukkan bagi sebuah keluarga yang diberi nama Program Keluarga Harapan atau biasanya disebut dengan PKH. Tujuannya apa? Yaitu untuk memotong rantai kemiskinan. Sayangnya, bantuan tersebut dirasa kurang tepat sasaran dikarenakan biasanya karena adanya data yang tidak sinkron. Data yang berbeda di DTKS dan di PKH. Juga keluhan masyarakat untuk mengecek bantuan dan masih menggunakan pengklasifikasian manual dikarenakan belum ada metode untuk perhitungan pengklasifikasian. Dan biasanya banyak kepala keluarga yang perlu didata, tetapi petugas desa harus bekerja ekstra untuk mendata warganya dikarenakan sistem penentuan penerima bantuan yang tidak begitu teratur. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pada penelitian ini mencakup 3, yaitu apa yang harus dilakukan dalam proses sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan pemerintah menggunakan metode Naive Bayes. Yang kedua, apa sih langkah yang perlu diambil dalam proses sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan pemerintah menggunakan metode Naive Bayes? Yang ketiga, apa sih manfaatnya dalam proses sistem pendukung keputusan penentuan pemerintah apa sih manfaatnya dalam proses sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan pemerintah menggunakan metode Naive Bayes? Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu untuk membangun sistem klasifikasi. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma Naive Bayes dalam sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan pemerintah. Yang ketiga, ada mempermudah pemerintah dan masyarakat. Untuk pemerintah itu sendiri, mempermudah dalam pengklasifikasian, dan untuk masyarakatnya mempermudah dalam mengecek apakah dirinya berhak menerima bantuan tersebut atau tidak. Next. Ruang lingkup yang kita gunakan di sini yaitu dengan menggunakan metode Naive Bayes. Metode Naive Bayes sendiri merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas serta statistik sederhana yang berdasar pada teorema Bayes dengan asumsi independensi yang kuat. Naive Bayes teruji mempunyai akurasi serta kecepatan yang besar dikala diaplikasikan ke dalam database dengan informasi yang besar.
Definisi lain mengatakan naive-Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas serta statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi kesempatan di masa depan bersumber pada pengalaman di masa sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Di sini ada ada 20 data dari Watin, Tugimin, hanya dari non dan juga ada satu jumlah tanggungannya, ada yang 14320 dan lain-lain, kepala rumah tangganya kuat, kondisi rumahnya dapat permanen dan lampu anyam dan papan. Jumlah penghasilannya pun berbeda-beda, ada yang dari 10.000 sampai ke 3 juta, dan status kepemilikan rumahnya yaitu milik sendiri dan sewa, dan status kelayakannya yaitu ada layak dan tidak layak. Di sini kita mempertanyakan apakah Pak Sumiati dan yang non PKH memiliki jumlah tanggungan 3, kepala rumah tangga beliau sendiri, kondisi rumahnya tidak permanen, jumlah penghasilannya 1.600.000, milik sendiri, apakah dia layak untuk mendapat bantuan tersebut. Kita memakai metode night base yang memiliki rumus seperti ini. Kita lihat sendiri bahwa P dalam kurung C garis lurus X tutup kurung sama dengan P dalam kurung X garis lurus C tutup kurung P C dibagi P dan X. Untuk keterangan bisa dilihat. Lalu bagaimana sih supaya kita mengetahui bahwa Pak Sumiardi ini layak atau tidak layaknya? Yang pertama itu kita menentukan jumlah datanya dulu. Jumlah datanya di sini ada 20, lalu kita tuliskan 20. Lalu untuk kelas kelayakannya ini, kan ada layak dan tidak layak. Kita hitung kelas kelayakannya dari data di sini. Di sini layaknya ada 13 orang dan tidak layaknya ada 7. Lalu lanjut ke proses hitung jumlah spesifikasi kelas. Untuk spesifikasi kelasnya kita menghitung dari kelas kelayakan dibagi jumlah data. Lalu hasilnya seperti ini, ada 0,650 untuk yang layak dan yang tidak layaknya 0,350. Lalu untuk proses hitung probabilitas hipotesis, karena Pak Sumiardi ini adalah non PKH, jadi kita menghitungnya dari non PKH dulu, apakah yang layak dan tidak layak itu ada berapa untuk probabilitasnya. Kita cari yang non, yang layak dulu, dari Watin, Sugimin. Dari Watin ini ada layak, Sugimin layak juga, itu. Jadi ada untuk proses probabilitasnya, untuk non kelayakan ada 9. Nah, dari 9 data tersebut kita bagi dengan kelas kelayakan yang layak. Begitupun sebaliknya dengan PKH yang tidak layak, kita ada 6 data, kita bagi dengan kelas kelayakan yang tidak layak ini. Begitu terus sampai ke milik sendiri. Itu lalu untuk yang ini layak untuk P dalam kurung X kelayakan yang layak ini dikalikan semua antara yang non kelayakan layak, terus jumlah tanggungan 3, lalu kelayakan yang ini laki-laki yang layak, lalu batu permanen,
lalu kelayakan yang mempunyai penghasilan 1.600.000 dan milik sendiri. Dikalikan semua, lalu hasilnya adalah 0,008. Begitupun sebaliknya dengan yang kelayakan yang tidak layak, kita kalikan semua dari ketahanan yang tidak layak, jumlah kandungan 3 yang tidak layak, laki-laki yang tidak layak, batu permanen yang tidak layak, penghasilan 1.600.000 yang tidak layak, dan milik sendiri yang tidak layak. Dikalikan semua, lalu hasilnya adalah 0,04. Itu untuk PX dari seluruh CI atau proses hitung probabilitas hipotesis. Lalu kita ke proses klasifikasinya, teman-teman. Proses klasifikasinya ini yaitu PX dalam kurung CI dikali PCI. Apa apa sih itu? Yaitu PX kelayakan yang layak dikalikan P kelayakan yang layak. Nah, jadi yang ini, yang PX kelayakan yang layak, itu kita kali dengan yang ini, teman-teman. Yang proses hitung jumlah spesifikasi kelas. Yang ini. Yang ini. Lalu setelah dikalikan, mendapatkan hasil 0,0005. Begitupun sebaliknya dengan yang tidak layak. PX kelayakan yang tidak layak dikalikan dengan spesifikasi kelas P kelayakan yang tidak layak yang ini, teman-teman. Lalu mendapatkan hasil 0,015. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, Pak Sumiardi yang ini, yang non PKH, jumlah tanggungannya 3, laki-laki, batu permanen, memiliki penghasilan 1.600.000 dan milik sendiri ini, menurut perhitungan dari naik base, dia termasuk kelas tidak layak. Terima kasih. Saya akan lanjutkan webnya kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dengan NIM 19232395. Di sini saya akan demo sebuah aplikasi yang telah kami kerjakan, yaitu sistem penunjang keputusan penentuan penerima bantuan pemerintah menggunakan metode naib Bayes. Nah, di sini merupakan halaman utama, yang dimana halaman utama ini ada loginnya sebagai administrator, kemudian dashboardnya yaitu ini judulnya, terus di sini ada data training dan data testing. Nah, kemudian kita masuk ke data training. Nah, di sini merupakan form untuk inputan nama penduduk yang akan diuji atau diuji untuk kelayakan atau tidaknya. Misalnya kita input nama produk, maaf, nama penduduknya, misalnya kelompok 4. Terus di sini PKH, apakah si nama penduduk ini mempunyai PKH atau non PKH? Misalnya kita pilih non PKH, dia punya PKH. Kemudian jumlah tanggungan itu jumlah yang ditanggung atau keluarganya berapa? Misalnya ada 4. Di sini kepala rumah tangganya laki-laki atau perempuan. Di sini sebenarnya kita pilih laki-laki. Kemudian kondisi rumahnya ini ada 3, yaitu batu permanen, batu anyam, dan papan. Di sini sebenarnya kita pilih bambu anyam. Kemudian di sini jumlah penghasilan per bulan. Misalnya kita inputnya penghasilan per bulannya yaitu 3 juta per bulan. Kemudian status kepemilikan rumah, milik sendiri atau sewa. Misalnya kita pilih sewa. Di sini status kelayakan untuk penentuan bantuan pemerintah, dia layak atau tidak. Misalnya kan ini udah ada perhitungannya sendiri. Sebenarnya kita pilih layak, dia layak. Kita save. Maka si form ini akan menampilkan sebuah notification data berhasil disimpan. Terus di sini juga nanti ada, di sini ada. Nah, ini nama nama ID trainingnya 137, kemudian nama penduduknya ini kelompok 4, kemudian PKH non. Kalau non itu
non PKH. Kalau satu itu dia mendapatkan PKH-nya ya, atau mempunyai PKH-nya. Kemudian jumlah tanggungannya di sini saya input 4. Kemudian kepala rumah tangganya laki-laki dan kondisi rumahnya. Dan di sini juga admin bisa ngedelete beberapa nama penduduknya atau juga mengupdate. Misalnya kita hapus, uh, ngedelete Saiful Anwar, hapus, maka dia akan menghapus secara otomatis, maka dia tidak ada. Dan di sini juga bisa update si nama penduduknya itu. Nah, tinggal di save, nanti ke update tersendiri. Nah, itu merupakan data untuk trainingnya atau inputan untuk training si penduduk oleh administrator. Kemudian kita ke data uji. Nah, di sini ada data uji untuk menghitung apakah dia layak atau tidaknya untuk bantuan pemerintah tersebut. Misalnya kita input nama penduduknya lagi, misalnya tadi kelompok 4 di sini. Apakah dia mempunyai PKH? Di sini kan ada, berarti dia PKH, dia mempunyai PKH, pilihnya PKH. Kemudian jumlah tanggungannya berapa? Di sini 4. Maka tulisnya 4 di sini. Kemudian kepala rumah tangganya juga laki-laki. Kemudian kondisi rumahnya dia bambu anyam di kelompok 4. Terus jumlah penghasilannya berapa? Tadi 3 juta. Status kepemilikannya itu dia sewa. Kemudian sewa. Nah, secara otomatis sistem akan menghitung apakah dia layak atau tidaknya. Langsung kita save. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa data uji tersebut layak untuk menerima beras rasta atau bantuan pemerintah. Nah, di sini ada perhitungan jumlah data. Ini jumlah data ke-14, terus kelasnya kelas PCI 10, terus ke kelasnya 4. Kemudian dia di sini ada probabilitas for your, yaitu kelasnya 0,71, kelas PCU-nya atau tidak layaknya 2. Jadi dia kelas PC1 atau layak ini lebih besar daripada kelas tidak layak, maka dia akan menghasilkan sebuah kelayakan. Nah, sini ada perhitungannya tersendiri, yaitu status PKH-nya dapat 0,4, jumlah tanggal 0,2, terus kepala rumah tangga 0,8, kondisi rumahnya 0,4, dan 0,1-nya jumlah penghasilan dan status pemilikan rumah 0,2. Dan hasil probabilitasnya yaitu 0,00036 sekian. Nah, maka dia PCA lebih besar dari tidak layak, maka dia akan menghasilkan layak. Nah, itu merupakan perhitungan untuk metode bias dalam penerimaan bantuan pemerintah. Nah, di sini juga secara otomatis akan menghasilkan atau menampilkan pop-up-nya tersendiri. Di sini jumlah data tuh jumlah data keberapa? Tadi kan datanya ke-14, kemudian kelas 10-nya itu data ke-10, terus kelas spesial tidak layak ini ada ke-4. Ini hasil dari perhitungan ini. Nah, itu merupakan eh, demo atau demo aplikasi untuk menghitung bantuan pemerintah menggunakan metode bias. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil dari klasifikasi menggunakan metode algoritma naive Bayes, mendapat akurasi 93,33%, sehingga sangat cocok diterapkan dalam memprediksi peluang di masa depan. Berdasarkan pengalaman dari masa sebelumnya, memudahkan pengurus desa meminimalisir kesalahan dalam menentukan calon penerima layak atau tidaknya bantuan tersebut diberikan. Untuk sarannya, volume data yang digunakan dapat ditambah dengan data yang lebih banyak lagi. Dikarenakan metode naive Bayes, semakin banyak data latih yang digunakan, maka semakin baik hasil yang diberikan. Yang kedua, harapan dari penelitian ini dapat diterapkan dengan menggunakan algoritma lain agar dapat mengembangkan penelitian di masa yang akan datang.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dapat dimaafkan. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.